Iman tanpa mental yang kuat percuma. Saudara bisa percaya Yesus bisa angkat saya, tapi mental saudara pecundang, iman saudara tidak menolong. Karena iman dan mental harus berjalan bersama-sama. Mentalmu bisa membunuh imanmu. Silakan Pak Yani. Gitu Pak Yani. Iman dan mental harus saling menopang. Yes. Seringkali tidak muncul imannya besar, tapi mentalnya enggak. Mentalnya enggak kuat. Atau kadang-kadang mentalnya keberanian, tapi enggak punya iman. Maksudnya iman dengan mental beriring-iringan. Oke, good. Luar biasa. Ini satu pewahyuan baru. Pertanyaan lagi nih. Bagaimana Pastor? Bagaimana doa kita saat kita dilecehkan, dihakimi, selalu disalahkan, agar tidak sampai menyakiti hati kita? Terima kasih Pastor. Wah, luar biasa. Pertanyaannya ini curhat juga kayaknya. Nah, kadang-kadang kita itu begini. Bagaimana caranya saya nggak sakit hati dan sebagainya gini loh. Kalau saudara masih berdoanya, masih memikirkan gimana cara berdoa supaya saya tidak sakit hati, berarti pikiran saudara itu masih terfokus dengan apa kata orang. Masih berfokus dengan orang-orang yang menyakitkan hati. Saudara, mental pemenang itu nggak begitu. Mental pemenang itu nggak terlalu pusing dengan orang yang orang katakan. Justru kalau orang katakan A, ini teman-teman saya ada yang kalau yang deket-deket dengan saya tahu. Saya itu selalu kalau misalnya ada orang memfitnah saya atau berusaha untuk menghancurkan saya itu selalu tambah senang. Saya ngomong begini, wah tambah, misalnya ada orang memfitnah, misalnya bilang begini, misalnya, kalau orang yang bikin YouTube itu kan, misalnya ya, dulu ada ya, misalnya begini, orang yang bikin YouTube itu kan karena kedagingan, pingin terkenal, ya kan, pingin terkenal. Sebenarnya orang yang rohani, yang kita itu orang-orang yang beriman, gak perlu pakai YouTube-YouTubean, karena tulus berkhotbah. Kalau yang di YouTube itu seakan-akan mau nginjil, padahal kepingin terkenal. Pasti ada yang ngomong gitu, tidak apa, gak marah, lo enggak, justru tambah bikin yang banyak. Itu mental pemenang. Loh, dibilang misalnya ini, ada orang ngomong begini, apa? Kalau orang itu loh kalau jualan, jualannya begini, paling-paling nggak laku, paling-paling jualannya itu nggak enak, nggak mungkin lah berhasil. Orang mental pemenang, justru jualan. Itu nggak cuma, bukan menghancurkan orang itu. Saudara sedang menghancurkan rancangan iblis yang berusaha mematahkan mental saudara. Kalau ada orang, kenapa ada orang yang suka menyakiti saya, justru bersukacitalah. Ada orang-orang yang selalu menghina saya, sudahlah, nggak usah didengerin. Justru tunjukkan saudara tidak seperti apa yang dia katakan. Jadi fokus saudara adalah bukan mendengarkan penghinaan dan mereka yang menghancurkan, tapi apa yang saudara harus lakukan supaya apa yang mereka katakan terbukti nggak benar. Kalau saya itu begitu, itu mental pemenang. Dulu saya suka baperan, makanya sering nangis. Sekarang hampir nggak pernah nangis. Kecuali kalau membaca kesaksian tentang orang yang dilukai, anak-anak yang dilukai, itu sering nangis atau penyembahan. Tapi dalam hidup nggak pernah, nggak tahu ya, kapan saya terakhir nangis? Mungkin waktu SMP. Dulu suka nangis karena apa? Sedikit-sedikit saya pikirin. Tapi sekarang apa saja justru tantangan bagi saudara, bagi saya membuktikan saya tidak seperti yang mereka katakan. Makanya gak gampang sakit hati. Gak gampang sakit hati. Sakit hati dan tidak itu keputusan kok. Bukan dari luar. Itu keputusan. Misalnya gini, ada orang suka nyakitin. Ya jangan dekat-dekat. Bukan gampang kok. Sebenarnya hidup itu sangat gampang. Misalnya ada orang nyinyir terus. Saya gak usah benci, tapi ya sudahlah. Gak usah deket-deket. Gak usah setiap hari makan bareng dia. Ngapain mencobai diri sendiri? Ya sudah toh. Lebih banyak cari Tuhan, kemudian lebih suka ngobrol dengan orang-orang yang positif, udah titik. Saudara itu harus bijak untuk menata hidupmu sendiri. Hidup itu mudah, yang bikin rumit itu karena kita mikirin yang rumit-rumit. Jadi jangan pikirin yang rumit. Silakan Pak, ya Pak Yani. Gitu, ya, Pak. Untuk media sosial, kita sama-sama sepakat, kita generasi yang orakel mandek. Jalan terus. Yes. Akhirnya saya kenal saudara juga dari YouTube kan. Saya kenal dari YouTube, dari media sosial ya kan. Setuju. Nah ini ada lagi, bagaimana caranya untuk bangkit dari keterpurukan karena merasa tidak berguna? Wow. Nah, selalu dimulai dari mental. Makanya orang Kristen kan selalu diajari iman.
Iman itu mempercayai Tuhan, mempercayai hal-hal yang belum terlihat, bahwa saudara itu Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu karena saudara percaya firman. Tetapi kalau mental saudara nggak diperbaiki, saudara itu cuma percaya cuma di mulut. Sebenarnya di hati saudara nggak benar-benar percaya. Mental harus diubah. Makanya dulu ada yang ngomong sama saya, bagaimana saya bisa berhasil? Saya ingin jadi orang berhasil. Saya kepingin berpikir positif. Bagaimana caranya berpikir positif? Ya tinggal mikir positif. Tinggal saudara memutuskan segala sesuatu itu keputusan. Berpikir positif itu keputusan. Bagaimana caranya? Saudara harus membaca hal-hal, melihat, membaca, bergaul dengan orang-orang yang mengisi hal yang positif di pikiran. Jangan selalu kumpul dengan orang yang baperan. Ngapain menghabiskan, meracuni otak kita dengan orang yang selalu ngomel, orang yang baperan. Orang yang seperti ini saudara dekati untuk dilayani, bukan jadi sahabat. Makanya yang mengubah mental pertama, firman, khotbah yang membangun, khotbah yang membukakan pikiran, nggak cuma khotbah-khotbah yang abstrak, khotbah yang membangun, khotbah yang mengubah cara pikir. Kemudian saudara membaca firman, membaca buku-buku yang membuat pikiranmu diubah, wawasan diperluas, bergaul dengan orang positif. Firman Tuhan berkata, orang yang bergaul dengan bijak akan menjadi bijak. Jadi saudara akan bisa berpikir positif kalau saudara berpikir positif. Nah, contoh, kenapa ada negara yang daerah miskin, orang-orangnya nggak bisa keluar dari kemiskinan? Karena kumpulannya juga orang-orang yang punya mental miskin. Kemarin saya cerita, teman saya, di video saya tentang relevan, saya ceritakan, teman saya itu dulu cerita dia dari Sulawesi. Dia bilang, saya dari keluarga miskin, tidak punya pengalaman, tidak punya kemampuan atau sesuatu lah, kemampuan untuk bisa bagaimana keluar dari kemiskinan. Kemudian dia sekolah di kota Malang, teman-temannya semuanya orang Chinese. Dia bilang orang Chinese itu pintar cari duit, apa saja jadi duit. Tidak lama bergaul dengan mereka, mental bisnisnya mulai muncul, sehingga dia mulai berkembang, dia bisa berdagang ini, berdagang itu, hanya karena bergaul dengan orang-orang yang bisa bisnis. Jadi kalau saudara ingin punya pikiran positif, masukkan terus firman-firman yang mengubah cara pikir, firman-firman tentang janji-janji Tuhan, kemudian saudara juga membaca buku yang membuka wawasan dan bergaul dengan orang-orang yang positif. Jangan terlalu mikirin, kayak contohnya kalau ada orang mulai remehkan saudara, yang dipikirin, direnungin, dibawa tidur itu, ya saudara itu pikiran saudara nggak akan bisa berubah sebelum saudara mengisi dengan hal yang berbeda. Gitu Pak Yani, silakan. Ya, wow, luar biasa. Lagi yang bertanya nih, Pastor, kalau orang yang menghina bilangnya dari Tuhan, dari Roh Kudus yang bilang, bagaimana kita menanggapi hal itu? Menghina dari Roh Kudus? Ya, dia mengatakan bahwa kalau ada orang yang menghina dirinya, yang diucapkannya itu karena berasal dari Tuhan atau dari Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak pernah menghina, tidak ada perkataan penghinaan. Jadi cuma kita itu berpikir positif. Maksudnya gini, ada orang, tidak semua orang-orang itu ada yang menghina kita, menghancurkan kita, itu seizin Tuhan. Enggak, kadang-kadang itu bukan seizin Tuhan, itu memang rencana kejahatan mereka. Iblis kan selalu ingin merancangkan kejahatan. Cuma Tuhan itu bisa mengubahnya. Makanya kita harus mempercayai Tuhan. Kita berpikir positif, pertama mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan itu hakim yang adil. Bahwa Tuhan itu gini ya, saudara harus percaya, ini yang saya selalu gini. Iman itu gini loh, percaya Tuhan itu kan sudah merancangkan hidup kita itu percayalah tidak ada yang bisa membuat saudara gagal mencapai rancangan Tuhan kecuali diri saudara sendiri. Makanya iblis itu pun nggak bisa halangi jalan saudara. Iblis hanya bisa menghalanginya lewat saudara sendiri dengan berpikir yang negatif. Makanya saya pernah ada khotbah saya di YouTube tentang iblis menghancurkan hidupmu lewat tanganmu sendiri, bukan tangan orang lain. Orang lain bisa rancangan apa saja gagal kalau saudara tetap punya mental berhasil. Makanya kalau iblis sudah berhasil membuat saudara berpikir negatif, iblis tinggal pergi karena saudara
pasti tidak berhasil. Nggak perlu iblis utik-utik, udah, karena di sini udah nyantol hal yang negatif, dia pasti negatif. Makanya mental harus diubah dengan berpikir positif. Dan mulai apa? Dewasa, gak baperan. Kita langsung tahu segala sesuatu itu, walaupun itu rancangan iblis sejahat apapun, Tuhan bisa ubah. Saya tidak pernah mau gagal, nah itu mentalnya. Saya tidak mau gagal dengan perkataan orang. Kalau orang ngomong A, saya justru buktikan saya tidak seperti A. Saya justru akan buktikan saya seperti yang Tuhan katakan. Amin. Gitu, Pak. Jiwa harus dikonfes ya, Pastor ya, supaya bisa dibalikan keadaan. Semua yang melemahkan kita dibalikan dengan pernyataan atau deklarasi atau sikap kita terhadap kondisi. Ya, hidup mati kita tergantung lidah kita. Kita ucapkan apa, itulah yang akan kita tuai. Dalam kondisi seperti ini, mental kita harus dibangun dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Makanya banyak orang kan selalu gini, orang Kristen juga. Hidup mati kita itu di tangan Tuhan, enggak? Di tangan saudara. Tuhan itu akan memegang hidup saya selama saudara menyerahkan hidup saudara dan percaya kepada Tuhan. Selebihnya adalah di tangan kita. Makanya seperti Pak Yani tadi katakan, dikonfes. Kita itu harus melawan pikiran kita. Kalau ini dablek pikiran, diucapin terus sampai timbul iman. Nanti saudara kerasa di sini itu ada kobaran api. Kerasa ada kobaran api. Waktu saudara terus ucapin, itu yang namanya jadi rema. Kalau cuma ingat kayak sekarang khotbah misalnya, saudara itu bisa dipakai Tuhan. Nah itu waktu khotbah firman Tuhan katakan seperti pedang bermata dua. Pedang yang sanggup memisahkan tulang dan sumsum, pertimbangan-pertimbangan manusia, roh dan jiwa. Dipisahkan. Diputus pikiran yang jelek-jelek. Tapi cuma putus. Sampai rumah bisa nyambung lagi. Tapi kalau jadi rema, itu saudara ucapin sampai nyantol. Sampai pikiran yang negatif dikalahkan dengan firman. Itu namanya jadi rema. Kalau sudah jadi rema, pikiran yang negatif tadi, waktu pikiran negatif, ini di penglihatannya, ini pikiran negatif itu kayak benteng. Pikiran negatif kan banyak. Pikiran I, A, B, C negatif semua. Waktu dikasih firman, itu putus, roboh. Tapi sampai rumah bisa nyambung lagi, karena pikiranmu nggak pernah diubah. Makanya pikiran itu nggak bisa cuma, saya nggak mau negatif. Tidak bisa. Pasti balik. Kecuali saudara mulai mengubah dengan mengisi dengan pikiran positif. Itu roboh. Kalau ini kosong ya balik lagi. Tapi kalau firman itu saudara ucapin terus sampai nyantol, itu enggak cuma itu akan roboh dan hilang, ganti dengan yang baru, yaitu firman yang jadi benteng. Sehingga waktu yang negatif itu dipanahkan ke kita, ini jadi benteng. Pikiran yang positif, pikiran yang penuh dengan iman, rema ini menjadi benteng. Jadi ngerti ya? Itu peperang rohani begitu. Makanya firman yang jadi rema lah yang mengubahkan, bukan firman yang didengar. Firman didengar hanya mengubah hari itu. Makanya gembira setelah pulang, kemudian sedih lagi, duka cita lagi, berpikir negatif lagi. Tapi firman yang jadi rema itu nyantol mengubah cara pikir. Gitu. Silakan Pak Yani. Luar biasanya lagi, ada lagi Pastor. Wah, ini materinya luar biasa nih, menarik sekali. Bagaimana caranya kita lepas dari memori masa lalu yang kerap muncul dan membawa kepahitan supaya kita mengalami pembaruan pikiran dan pemulihan? Yo, bagaimana nih Pastor? Kalau yang Tuhan ajarkan sama saya dulu ya, saya dulu ada orang itu, orang ini suka menghancurkan pelayanan orang. Dia memfitnah, nggak cuma saya, semua orang hamba Tuhan itu difitnah, nggak takut sama Tuhan. Difitnahin, diomongin, bisa kalau ngelecehkan itu di hadapan banyak orang. Itu suka ngelecehkan. Ada anak pelayan Tuhan, itu orangnya pendek ya kan. Dia kalau ngomong, orang ini loh kayak tuyul. Ini pelayan Tuhan, dikatakan orang ini kayak tuyul. Kemana-mana lihat aja kan kayak tuyul. Itu kalau ngomong saya di hadapan orang. Dan kalau memfitnah itu di hadapan orang. Itu saksi dusta. Biasa, saya itu kalau disakiti hati saya nggak masalah. Tapi jangan hina orang tua saya. Gitu kan. Orang ini pernah nggak kenal orang tua saya, nggak pernah ketemu, tapi kalau ngomong sok tahu. Orang tua saya di kota yang lain, dia tidak pernah ketemu, tidak pernah kenal, tidak pernah tahu keluarga saya. Terus difitnah kemana-mana. Saya itu santai karena saya nggak mikirin saya pelayanan. Saya nggak sadar, ternyata itu saya pahit, tapi saya nggak sadar. Karena saya sibuk pelayanan.
Sampai suatu saat malam itu saya mimpi 3 bulan berturut-turut. Setiap kali lihat wajah dia, saya maki-maki di mimpi. Padahal di dunia nyata enggak. Baru saya tahu kalau saya maki-maki. Setiap ketemu orang itu di mimpi, saya bencinya setengah mati. Saya maki-maki, saya bilang gini, kamu saya laporkan polisi. Karena kamu suka sekali ngomong yang enggak benar. Saya bilang gitu. Terus akhirnya saya sadar. Kenapa mimpi orang ini terus? Saya bersyukur ya Tuhan kasih itu sehingga saya tahu kalau saya pahit. Kemudian Tuhan ngomong, lepaskan pengampunan. Waktu saya melepaskan pengampunan, Tuhan ampuni saya, aku mengampuni dia gampang. Tapi Tuhan ngomong, ampuni sebut namanya. Saya sebut namanya rodok jengkel, tapi saya harus lakukan. Dan Tuhan katakan setiap mimpi itu muncul, saya harus doain lagi, aku mengampuni dia, sampai akhirnya Tuhan katakan aku memberkati dia. Sampai saya mengatakan aku melepaskan pengampunan. Di dalam nama saya harus diucapin, supaya iblis dengar. Karena iblis kan yang ngasih mimpi itu supaya kita juga sakit hati terus. Terus saya ngomong, Tuhan, hei iblis, engkau dengar, aku sudah mengampuni dia di dalam nama, tapi di sini masih luka. Setiap orang itu muncul di mimpi saya tetap masih maki-maki, saya benci. Terus saya bilang, Tuhan, aku melepaskan pengampunan sama dia. Aku memberkati dia, walaupun di sini masih sakit hati. Tapi saya ucapkan, aku memberkati dia, aku mengasihi dia. Iblis nggak bisa membaca yang di hati. Sampai akhirnya, waktu mimpi sekalipun, tidak mempengaruhi hati saya santai. Lihat dia di muka dia, tapi setelah itu sudah nggak pernah lihat lagi. Karena waktu dia lihat di mimpinya atau ada orang sebut namanya, saya biasa aja. Bahkan orang ngomong, kamu dulu sakit hati menyakiti dia dalam hal apa, saya udah lupa. Makanya saya tadi ceritanya sudah agak lupa karena sudah nggak menyakitkan. Jadi caranya lepaskan pengampunan terus menerus. Bukan gini, saya sudah mengampuni, ya, tapi hatimu belum sembuh. Itu mengampuni sampai ke rohmu, maka diucapin terus. Bukan di dalam hati, ucapin sampai iblis mendengar. Sampai akhirnya saudara bisa melupakannya, atau kalau tuh ingat pun tidak sakit hati lagi. Karena iman itu aktif, nggak pasif, nggak cuma tolong doakan saya supaya saya bisa mengampuni. Enggak, itu keputusan saudara. Saudara harus jadi pemenang. Saudara harus berjuang sendiri. Silakan Pak Yani. Apa bedanya antara Amsal 18, hidup dan mati dikuasai lidah, dengan hidup mati di tangan Tuhan? Iya, saya tadi kan katakan, hidup mati di tangan Tuhan, kalau saudara menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan. Tapi ada dua, di tangan Tuhan dan di tangan perkataan kita. Walaupun di tangan Tuhan, kalau perkataan saudara itu salah, saudara bisa mati sebelum waktunya. Contoh, misalnya ada orang suka maki-maki orang, banyak orang dibunuh karena sakit hati dengan perkataan orang itu, betul? Apakah Tuhan kan bisa menghalangi? Ya, Tuhan bisa halangi. Tapi Tuhan sudah ngomong, hidup dan matimu dikuasai oleh lidahmu. Jadi, ya kamu harus tahu. Makanya, kita itu gak bisa lihat firman itu cuma satu ayat. Kita itu harus rangkum ayat secara utuh. Hidup mati dikuasai Tuhan, iya. Tapi Tuhan kalau sudah ngomong, hidup mati juga dikuasai oleh lidah kita. Berarti lidah kita juga punya andil. Makanya saya ada khotbah saya tentang tidak semua yang terjadi seizin Tuhan. Ada kehendak Tuhan, ada seizin Tuhan, ada seizin kita. Iblis itu nggak bisa menghancurkan hidup saudara. Iblis tidak bisa mencobai saudara, kecuali dua hal. Seizin Tuhan atau seizin saudara. Kalau Tuhan tidak izinkan, iblis nggak bisa cobai. Seperti yang terjadi pada Ayub. Itu karena ada tudung Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, tudungnya dibuka, izin boleh cobai. Tapi Tuhan bisa tudung, kasih tudung, dan iblis tidak boleh mencobai. Tapi yang bisa buka tudung itu adalah kita sendiri. Makanya Tuhan kita katakan gini, orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi, iblis bisa hancurkan saudara, bisa mencobai saudara, bukan karena Tuhan izinkan, tapi saudara yang mengizinkan. Tuhan itu bisa halangi, Tuhan tidak izinkan, tapi saudara itu punya hak untuk memilih. Hidup dan mati di tangan Tuhan, ya, tapi saudara punya hak memilih. Lihat, ada orang yang bisa bunuh diri, kan? Hidup mati dikuasai oleh lidah, di tangan Tuhan, iya, tapi saudara bisa bunuh diri. Loh, kan di tangan Tuhan, bunuh diri, apa kemudian pisaunya nggak nancep? Enggak, di tangan Tuhan kalau kamu menyerahkan kepada Tuhan. Tapi kamu punya hak untuk memilih, bunuh diri atau enggak, atau perkataanmu sendiri. Memperkatakan yang kematian terus, ya saudara bisa mati. Silakan Pak Yani. Apa sebenarnya arti saya memberkati dia? Ini pertanyaannya simple, tapi
Mendalam. Mendalam. Gini, kalau saudara itu sakit hati dengan orang, saudara mengharapkan kehancuran orang itu. Pasti. Saudara pasti berharap orang itu dibalas Tuhan. Pasti. Semua. Gak ada. Malaikat pun paling mungkin juga sama dengan kita. Tapi yang kita itu begini loh. Tuhan itu cuma mau kita ini hatinya beres. Memberkati berarti kan saudara mengharapkan yang terbaik yang terjadi dalam orang itu. Itu bukan untuk kepentingan orang itu, tapi untuk melepaskan ini sampai kedalaman itu sembuh. Jadi pengampunan itu, makanya firman Tuhan katakan kasihi musuhmu. Firman Tuhan yang lain lagi, doakan musuhmu. Lalu dikatakan berkatilah dia. Jadi ada levelnya. Makanya setelah kita mulai mengampuni, belajar mengasihi, belum bisa mengasihi kan nggak ketemu dia. Belajar mendoakan, memberkati sampai di level terakhir bisa dan sanggup mengasihi. Makanya saya waktu itu diajak Tuhan berdoa, aku mengampuni dia, aku melepaskan berkat, aku mengasihi. Itu kadang ngomong mengasihi aja guys. Ada seorang anak Tuhan ya, waktu itu doakan, dia bilang gini, kepahitan ya sama seseorang, sama teman gitu ya kan. Kamu sudah ngampuni? Oh sudah, saya sudah ngampuni, sudah lama saya ngampuni dia. Nah, orang-orang kadang gitu rasanya. Oke, nggak apa-apa, kita doa aja ya, penyembahan. Oke, sekarang doakan dia. Dia ngomong, Tuhan aku melepaskan pengampunan Tuhan, aku mengampuni dosanya. Terus kita ngomong, sebutkan namanya. Waktu sebutkan namanya, Tuhan aku melepaskan pengampunan kepada Mbak, terus nangis, nggak bisa nyebut nama aja, nggak bisa. Seringkali kita merasa bisa, sudah mengampuni, tapi belum sampai ke roh. Makanya kenapa nggak sembuh? Apakah tadi sudah mengampuni? Sudah memang, tapi saudara nggak sembuh. Itu sampai ke dalam, sampai akhirnya dia waktu ngelepasin pengen, sampai kita doakan, kita tengking ya, kita ikat semua roh-roh yang pahit, kita cabut semuanya. Baru kemudian dia bilang, bisa sebutin namanya, sekaligus muntah-muntah. Seringkali kita nggak bisa sebutin. Apalagi ngomong saya mengasihi dia, tambah nggak bisa. Kayaknya bisa, tapi di dalam doa seringkali nggak. Jadi gimana cara sembuhnya? Begitu. Jadi memberkati itu gimana? Saudara itu sampai akhirnya diajar Tuhan itu di sini itu tulus. Aku melepaskan berkat, aku memberkati dia. Tuhan berkati hidupnya, aku mengasihi dia. Gak gampang saudara minta musuh kita diberkati, gak gampang. Makanya kalau sampai-sampai saudara berdoa begitu, itu bukan untuk kepentingan orang itu, tapi supaya di sini itu dilepasin satu persatu sembuh. Karena ikatan kepahitan pertama, benci. Kemudian itu ikatannya terikat banyak saudara. Itu sampai harus dilepasin satu persatu sampai akarnya kecabut. Itu yang membuat saudara sembuh. Akarnya sampai kecabut yaitu tadi, sampai saudara bisa ngerasain waktu lihat dia, gak apa-apa. Makanya perlu saudara bisa, kalau belum bisa sembuh, sampai doa memberkati, mengasihi, dan sebagainya. Nah itu, silakan Pak Yani. Itu pertanyaan yang terakhir. Dan luar biasa, sungguh diberkati dengan penyampaian firman Tuhan dari Ibu Deborah. Dan saya percaya apa yang ditaburkan tidak akan pernah lalu dengan sia-sia. Semua diberkati Tuhan. Dan semua komentar dan chatting memberikan statement yang mengatakan sangat diberkati. Terima kasih Ibu Deborah Kristanto buat penyampaian firman-Nya. Ini satu pembelajaran yang ajaib. Bahwa pertama kita adalah orang-orang yang dibuang tapi dipakai Tuhan. Sampah yang kotor dibersihkan, kain kotor dibersihkan Tuhan dan dicuci Tuhan dan jadi tempat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan satu hal lagi yang perlu kita waktu kita dipakai Tuhan sebagai alat kendaraannya, nikmati sebagai sebuah kehormatan yang daripada Tuhan dan dilakukan dengan terbaik. Saya berikan waktu bagi Ibu Shirley untuk menyampaikan kata sambutan atau kata-kata ucapan terima kasih buat ibadah hari ini. Terima kasih Ibu Deborah. Ini yang ketiga kali Ibu bersama kami di ketiga kali ya. Iya. Nanti lagi selanjutnya ya kita akan bertemu lagi bersama Ibu Deborah. Jangan lupa subscribe.